Dominasi di kabinet karena besarnya kabinet, banyaknya jumlah menteri dan wakil menteri. Sekarang yang terjadi di depan mata adalah konflik memperebutkan APBN. Ini yang jumlahnya memang tidak memadai. Tentu problem realnya adalah bagaimana mempertahankan kapasitas pemerintah untuk mewujudkan janji-janji mereka. Dan pada saat yang sama, koordinasi antara Kemenko dan Departemen Teknis pasti juga akan diwarnai oleh persaingan politik di antara partai-partai yang berbeda kepentingannya itu. Kan Kemenko itu membawahi beberapa departemen teknis yang isinya bukan homogen, itu banyak kepentingan partai di situ tuh. Kalau kita mulai melihat bagaimana misalnya persaingan di dalam Kemenko itu sendiri, itu langsung menunjukkan bahwa perebutan anggaran selalu akan mendahului kepentingan nasional bersama. Kalau Pak Prabowo menginginkan adanya makan siang gratis dan itu diutamakan sehingga harus berhemat di tempat yang lain, maka krisis pertama adalah siapa yang harus mengalah di dalam upaya untuk mewujudkan tema besar Pak Prabowo, yaitu membentuk manusia Indonesia sejak dari bangku sekolah. Kan ini proyek peradaban jangka panjang. Jadi pasti akan terlihat bagaimana anggaran itu jadi bancakan atau jadi tempat perkelahian dalam tanda petik perkelahian politik di antara partai-partai yang menguasai departemen-departemen teknis. Nah, kita mau lihat juga ketegangan di dalam politik kita karena orang mulai memperhatikan bagaimana wakil presiden itu memanfaatkan momentumnya untuk kepentingan dia sendiri itu, dan soal bagi-bagi goodie bag, upaya untuk selalu ada di depan kamera tanpa kemampuan untuk menghitung bagaimana menyelesaikan ketegangan-ketegangan politik tersisa dari Pilpres kemarin yang akan bertemu dengan kesulitan ekonomi di semester pertama tahun 2025. Jadi kelihatannya beban Pak Prabowo akan berlapis. Beban ekonomi, lalu ada beban legitimasi dengan kedudukan Gibran yang masih terus dipersoalkan. Ada lagi tambahan baru-baru ini kita dengar bagaimana Gerindra agak marah terhadap analisis internasional yang ditulis oleh majalah The Economist yang menganggap bahwa Presiden Prabowo tidak punya kapasitas. Kan itu juga akan membebani Presiden Prabowo karena bagaimanapun tatapan internasional itu selalu faktor di dalam mempengaruhi koordinasi makro dari pemerintahan Presiden Prabowo. Soal anggaran ini saya kira jadi makin serius ya kalau kita kaitkan dengan pertikaian politik di level